Dijelaskan roadmap-nya di tahun 2026 infrastruktur utama apa yang ingin dibangun dan apa tujuan yang ingin dicapai? Silakan Pak Ya, Imron. jadi kita diutamakan ini infrastruktur yang di jalan kabupaten itu ya. Dan kabupaten memang kita kabupaten ini kan sangat luas, tapi itu infrastruktur untuk kabupaten karena supaya baik itu perusahaan juga bisa jalan lancar dan juga para petani karena di Kabupaten Cirebon yang paling banyak itu petani terus nelayan jadi di Kabupaten Cirebon itu. Bahkan dengan adanya program Pak Prabowo sekarang, dengan adanya MBG gitu, nah itu banyak sekarang petani itu mulai pada bangkit, Bu. Jadi bahkan di Kabupaten Cirebon ini sudah surplus. Kalau dulu itu padahal banyak petani tapi kita kurang gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya pupuk yang murah sampai ke masyarakat, terus juga harga beras yang panen itu di minimal 6,5 jadi 6.500-an masyarakat itu sudah mulai pada senang itu sekarang ini. Oke, pertanyaan saya kenapa akhirnya kalau dari Cirebon sendiri atau dari Pak Imron mempertimbangkan bahwa infrastruktur yang akhirnya dibangun atau dikonsentrasikan di tahun 2026 adalah jalan raya, Pak? Karena mengingatkan kalau di tahun 2025 salah satu tantangan yang dialami oleh Pemda adalah berkaitan dengan pengurangan dana yang dikirimkan ke daerah dan biasanya saya beberapa kali berkesempatan untuk mewawancara kepala daerah, pembangunan jalanlah yang akhirnya ditunda terlebih dahulu untuk mengoptimalkan dana yang terbatas ini. Kalau dari Cirebon sendiri apa pertimbangannya, Pak? Pertimbangannya karena kita orang-orang yang akan kerja, baik itu kerja terhadap di perusahaan atau di nelayan atau ke sawah itu perlu jalan. Maka jalan itulah kita diutamakan supaya dia ada kenyamanan dan supaya tidak celaka gitu. Jadi kami di jalan itu yang paling besar di tingkat untuk jalan raya itu. Oke, selain jalan raya adakah infrastruktur lain mungkin yang berencana untuk dibangun di tahun 2026 untuk menarik investor sendiri, Pak? Ya. Jadi di samping jalan kami itu ya jalan kabupaten, jalan kecamatan juga dan juga kami juga kepada pertanian, juga seni dan budaya cuma yang paling banyak itu diantaranya untuk jalan itu. Tapi dinas-dinas yang lain pun kita tetap itu ya walaupun nanti volumenya ada pengurangan. Gitu kan di sana kalau Cirebon itu kan budayanya di sana terus pendidikan kita tetap harus tingkatkan ya. Terus bahkan kita di petani juga sekarang kita di Kabupaten Cirebon sudah surplus, Bu. Jadi beras dulu kalau dibutuhkan itu di Kabupaten Cirebon 275 tonan. Nah, sedangkan sekarang kita hasil itu 365.834 ton. Jadi kita surplus 90.667. Oke. Itu tadi berkaitan dengan sektor pangan dan juga mungkin berkaitan dengan program pemerintah pusat yaitu makan bergizi gratis yang seluruhnya juga melaksanakan sebenarnya, Pak. Tapi kalau berkaitan dengan kerjasama investasi pemerintah Kabupaten Cirebon bersama dengan wilayah kabupaten kota sekitarnya dalam pengembangan regional kawasan rebana, bentuknya seperti apa, Pak? Jadi kalau kami ini dengan adanya kawasan rebana itu sebenarnya dari tingkat provinsi. Kami dengan pemerintah daerah itu cuma yang ada kita saling isi, kita apa nih yang diperlukan. Kami share diskusi dengan Majalengka, dengan Kuningan ini, jadi sok apa yang ini. Jadi saling mengisi kekurangannya dan kita kelebihannya. Maka kami berharap itu ada peran baik itu dari gubernur dengan pusatnya dengan adanya rebana ini, kami minta difungsikan secara optimal gitu. Oke, saya belum sempat bertanya, kalau dari Pak Imron sendiri sebagai pucuk pimpinan dari Kabupaten Cirebon sendiri, melihat tantangan terbesar yang dihadapi untuk menarik investor ke Cirebon itu apa, Pak? Yang tantangan itu adalah jaringan, Bu. Jaringan inilah kita di Cirebon ini belum ada yang kalau wong Cirebon ngomong kang dagang nih marketingnya gitu ya. Jadi kami sebenarnya dengan Kuningan dengan Majalengka udah siap gitu.
Jadi kami dengan Indramayu, Kuningan, Majalengka, Kabupaten Cirebon khususnya Cayu Majakuning itu sering ngobrol bahkan mangga ini. Nah tinggal kami minta bantuan dari provinsi dan pusatnya. Loh ini loh di Cayu Majakuning, Cayu Majakuning itu Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Itu kami udah siap gitu. Jadi ya hambatannya yaitu Bu, jadi untuk marketing kepada investor supaya mengenal terhadap daerah kami ini. Oke, mungkin di kesempatan ini momentum yang pas begitu ya Pak, untuk saya bertanya ke Pak Imron tadi mengenai tantangannya adalah berkaitan dengan bagaimana belum ada orang yang bisa menjual begitu marketing dari Kabupaten Cirebon dan juga sekitarnya. Mungkin kalau mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, kalau dari Pak Imron sendiri atau mungkin mewakili pemimpin-pemimpin di daerah Rebana itu sendiri, ekspektasi bantuan yang paling diharapkan dari pemerintah pusat untuk menarik investor apa Pak? Ya itu, jadi di antaranya pembangunan ya, itu di antaranya jalan juga kan kita masih perlu banyak lagi. Dan misalkan dengan Kuningan itu minta jalan tol supaya dengan akses ke Kuningannya gitu. Oke, Jadi oke. bantuan-bantuan yang sifat terus pendidikan gitu kan. Jadi untuk masa depan yang akan datang kami harus menyiapkan juga untuk SDM-nya.